Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davidi Pramono dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana komunikasi Modbus menggunakan TCP, yang konfigurasinya kita memakai Node-RED dan HMI pada box resort Ctrl X ke Schneider. Oke. Video ini saya buat untuk memenuhi yaitu nilai UAS dari praktikum SKADA. Oke, mungkin langsung saja kita mulai ke pembahasannya, teman-teman. Oke, jadi yang pertama sendiri adalah latar belakang. Jadi latar belakang dari konfigurasi Modbus TCP/IP, kemudian antara dua PLC maupun SCADA itu tersendiri. Jadi seperti yang kita tahu, perkembangan industri saat ini menuntut adanya sistem otomasi gitu yang perlu mengintegrasikan berbagai perangkat, khususnya dari PLC maupun dari jaringan komunikasi. Oleh karena itu dibutuhkannya protokol komunikasi yang standar seperti Modbus TCP/IP yang dapat kita gunakan melalui lintas perangkat. Kemudian sendiri untuk Node-RED ini bisa digunakan sebagai cara bagaimana kita mengintegrasi, karena memang dari Node-RED ini bersifat fleksibel dan berbasis flow, jadi mudah dikonfigurasikan. Sedangkan HMI ini kita memerlukan sebuah sistem antarmuka supaya operator itu dapat atau mudah mengenali sistem atau mudah mengetahui sistem. Oke, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk gimana kita memahami konsep Modbus TCP/IP, kemudian mempelajari bagaimana pemrograman Node-RED untuk pertukaran data antar PLC, serta gimana kita mengintegrasikan sebuah sistem SCADA yang bisa melibatkan PLC, Node-RED, dan HMI. Selain itu juga bertujuan untuk membuktikan bahwa PLC dari vendor berbeda tetap dapat saling berkomunikasi dan saling berintegrasi dalam suatu sistem otomasi. Oke, yang pertama kita masuk ke tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka sendiri, yang pertama itu ada SCADA. SCADA itu merupakan Supervisory Control and Data Acquisition, yang dimana SCADA ini merupakan sistem yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, serta mengumpulkan data dari proses industri secara real time. SCADA sendiri di dalamnya ada perangkat lapangan seperti PLC ataupun RTU, lalu sistem komunikasi serta HMI. SCADA ini dapat diwujudkan melalui integrasi PLC seperti box resort, PLC Schneider, dan Node-RED sebagai pengolah data. Juga untuk HMI-nya sebagai antarmuka untuk penggunanya. Kemudian yang kedua di sini tinjauan pustaka tentang Modbus TCP/IP. Modbus TCP/IP ini adalah protokol yang dimana protokol ini berbasis Ethernet menggunakan arsitekturnya yaitu arsitektur client server atau master slave, yang dimana client ini atau master itu meminta request atau sebuah perintah dan harus dijawab oleh server atau slave, seperti itu. Kemudian di sini kita menggunakan Node-RED. Node-RED ini adalah platform pemrogramannya, teman-teman, yang dimana tidak seperti pemrograman yang lain yang menggunakan bahasa pemrograman. Node-RED ini dia sistemnya menggunakan flow atau kayak seperti chart atau diagram yang terhubung gitu sesuai keinginan yang kita pakai, seperti itu. Jadi kita cuma tinggal bikin flow aja nanti dari Node-RED-nya yang membuat sistemnya, sehingga ini dapat mempermudah kita untuk memprogram, karena Node-RED ini berarti kan secara visual gitu, jadi harapannya mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian yang selanjutnya ada HMI, yaitu Human Machine Interface, yang dimana HMI ini berfungsi sebagai antarmuka antara manusia dan mesin. Jadi HMI ini memungkinkan untuk kita memonitor kondisi sistem yang memberikan perintah kontrol dalam khususnya dalam praktikum ini. HMI kita berbasis WebIQ yang memberikan perintah on off kepada motor, kemudian diteruskan melalui Node-RED ke PLC Schneider. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas PLC sebagai slave dan sebagai master. Jadi pada praktikum ini sesuai tujuan kita, yaitu salah satunya adalah membuktikan bahwa dua PLC dari produk yang berbeda atau merek yang berbeda tetap bisa berkomunikasi dalam suatu sistem otomasi. Jadi pun di praktikum ini kita memakai dua PLC. Yang pertama ada PLC Botsrec Source Control X, di mana di sini merupakan PLC modern berbasis Linux yang termasuk di dalamnya ada Node-RED dan WebIQ-nya. Nah, untuk dalam praktikum ini sendiri, PLC Botsrec Source Control X ini kita gunakan sebagai master dalam komunikasi Modbus TCP/IP dan menjadi pusat pengolahan data serta terhubung antara HMI maupun aktuator-aktuator lain ataupun PLC Schneider-nya sendiri. PLC Schneider kita gunakan sebagai slave dalam sistem ini, yaitu dia menerima perintah dari PLC Control X Node-RED untuk dimana menggunakan TCP/IP kemudian diproses dalam program ladder untuk mengendalikan output berupa motor yang ditandai dengan lampu indikator. Oke, selanjutnya gimana cara kita mengakses semua itu. Di situ tadi ada Node-RED, kemudian ada PLC-nya masing-masingnya. Gimana sih cara kita mengaksesnya? Langsung aja ke simulasi melalui screenshot yang sudah saya lakukan pada simulasi. Oke, jadi yang pertama sendiri kita masuk ke dalam Node-RED-nya. Di sini dalam menu Botsrec Source, di sini juga sudah menampilkan tampilan dari Node-RED sendiri. Lalu kita masuk ke deploy, di mana deploy ini langkah pertama kita masuk ke deploy, lalu kita manage palette gitu. Ketika di dalam manage palette kita cari yang bagian Modbus pada view gitu, pada paletnya. Kemudian ketika itu kita di sini akan disuguhkan dengan Control X Automation, di mana kita akan menyeting dari data layarnya. Kemudian setelah data layarnya kita setting, bisa di subscribe maupun request, ada dua. Kemudian juga untuk langkah selanjutnya kita mengkonfigurasikan Modbus Bright-nya dengan IP yang udah sesuai dengan Modbus TCP/IP atau IP yang digunakan pada komunikasi jaringannya. Kemudian kita melakukan pemrograman yang seperti yang kita tahu bahwa Node-RED ini merupakan pemrograman berbasis flow, dimana kita di sini sudah membuat flow-nya bisa dibuat seperti ini teman-teman, menjadi dua, yaitu ada debug pertama dan debug kedua. Oke, selanjutnya di sini untuk yang selanjutnya kita bisa masuk ke software dari PLC Schneider. Di sini kita memilih dari PLC-nya. Jadi terus kita juga melakukan konfigurasi IP. Selanjutnya di sini kita menggunakan ladder, di mana ladder ini yang kita gunakan untuk mengatur motor ataupun menyalakan lampu seperti indikator. Nah, ini sendiri merupakan PLC di Botsrec Source, di mana sebagai master. Sini ada juga beberapa perintah yang digunakan untuk men-trigger atau merequest dari pergerakan motor dan buzzernya. Oke, start. Dan ini sendiri merupakan simulasinya, di mana ketika ditombol tombol start akan menyala. Kemudian 5 detik. Tunggu 5 detik. Lalu di sini juga Schneider-nya juga akan menyala. Nyala kan. Ketika sensornya ditekan on, Sensor 2 nyala. Mati kan. Ini mati. Ini juga PLC Schneider Ketika di sebagai slave-nya dan Botsrec Source-nya sebagai masternya melakukan perintah terus stop. dan berjalan dengan baik teman-teman. Nah, Oke, sekian. Jadi untuk kesimpulannya kita bisa gimana ya, menggabungkan gitu, walaupun dua PLC dari merek yang berbeda. Terus juga kita juga bisa memprogram melalui flow gitu. Kita bisa membuktikan hal-hal tersebut pada praktikum ini, bahwa itu bisa digunakan pada dunia industri maupun sistem otomasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.